Pak Joko, apa kabar? Hai, selamat siang. Gimana Pak itu? Baik, ini pemirsa, wali kota yang dapat 90% perolehan suara itu ilmunya apa, Pak? Ilmunya apa? Ya ilmunya 90%. selalu dekat dengan masyarakat, selalu berkomunikasi dengan masyarakat, selalu ada di masyarakat. Saya kira itu aja. Jangan lama-lama di kantor lah. Gitu. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu, kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat gitu gimana ceritanya? Ya adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel dan Mebel ya? Masih ada hubungannya mebel tuh dan sama kayu? masih. Kemudian setelah 21 tahun di situ, ya itu 5 tahun yang lalu saya didorong untuk Maju. gitu aja kira-kira. Memang kita sambil jalan Pak ya. Kita akan melihat Solo setelah dipimpin sama Pak Jokowi nih. Katanya banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Pak, 5 tahun yang lalu ya, Bapak mulai maju Iya. sebagai calon waktu itu, calon Iya. wali kota. Kenapa memilih menjadi politisi Pak? Enggak, sampai sekarang pun saya nggak merasa jadi politikus, enggak. Oke. Tetap seperti ini. Sekarang jadi petugasnya rakyat, menjadi petugasnya partai, itu saya lakukan apa adanya gitu aja. Sebisa saya. Nah, niat Bapak ketika awal pertama 5 tahun yang lalu di masa bakti yang pertama mau Iya. maju gitu. Cita-citanya apa sebenarnya? Cita-cita awalnya? Cita-cita awalnya saya melihat kota saya, kota Solo, kurvanya kok menurun gitu. Oke. Tidak berubah ke Lebih tempat baik. yang lebih baik. Saya Terpanggil tergerak untuk itulah gitu aja kira-kira. dan harus menjadi wali kota ya, menurut Bapak ya. Ya mau tidak mau karena kalau nggak mau mempunyai power untuk merubah kota, power itu didapatkan kalau kita jadi wali kota mestinya. Pimpinan. Iya. Nah, yang kembali ke masalah 90% itu. Ini terjadi karena memang Bapak melaksanakan kerja yang bagus buat masyarakat sehingga 90% dari mereka memilih Anda. Ya adalah saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat, diberi tugas untuk bekerja oleh masyarakat. Ya saya bekerja gitu aja. Saya nggak mikir mikir pilkada nanti dapat berapa persen. Enggak. Saya diberi tugas oleh masyarakat untuk bekerja, saya bekerja sebisa saya. Saya kerjakan siang malam sampai pagi kadang. Ya itu yang saya kerjakan gitu aja. Kembali ke masalah kota ya Pak. Bapak katakan tadi kurvanya terus menurun. Langkah pertama yang Bapak lakukan 5 tahun yang lalu, apa untuk menaikkan kurva itu? Yang pertama yang kita lakukan ya membuat perencanaan yang baik. Konsep plan kota untuk 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, atau 20 tahun ke depan seperti apa harus disiapin dong. Kalau enggak kita kan nanti bekerjanya meloncat-loncat. Kalau saya biasa bekerja seperti itu, action plan, action segera gitu aja. Bicara soal relokasi pedagang kaki lima yang semua orang mengagumi apa yang Bapak lakukan terhadap pedagang kaki lima di Solo. Apakah itu sebelumnya sudah direncanakan dan Bapak sudah punya konsepnya? Saya hanya melihat di beberapa negara ya, mereka tuh diberi space, mereka diberi ruang. Entah yang namanya kawasan PKL, entah yang namanya kantong PKL untuk street vendors, semuanya diberi ruang. Tapi kenapa di kota ini atau di negara ini mereka tidak diberi ruang? Mereka akan mencari ruang-ruangnya sendiri. Tidak tertib akhirnya. Iya, harus ada ruang transisi antara di sebuah kota untuk mereka gitu. Relokasi itu selalu menjadi kata yang tidak nyaman buat pemerintahan daerah karena selalu diwarnai dengan bentrokan, pertikaian dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Solo nggak terjadi seperti itu? Apa yang Yang dilakukan? pertama menurut saya niat kita ini memang ingin mengangkat mereka, niat kita. Jadi tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari pedagang kaki lima. Apa yang Bapak lakukan sih